Risalutul Murid. Petunjuk jalan tarikat. Bagi sesiapa yang ingin memilih kebersihan dari kekotoran dan khas bagi murid yang mempunyai keinginan hakiki untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Panduan yang harus dilaksanakan supaya tercapai maksud hati. Oleh Imam Habib Abdullah Alwi Haddad. Isi kandungan. 1. Pengantar pentafsir. 2. Mukadimah. 3. Pendahuluan. 4. Masalah tarikat. 5. Bagaimana memelihara rahasia kebatinan itu. 6. Taubat. 7. Memelihara diri dari segala dosa. 8. Memelihara hati. 9. Mencegah seluruh anggota dari maksiat. 10. Bencana lisan. Bencana telinga dan mata. Sentiasa dalam taharah. Memperbanyak yang dianjurkan. Dan menjauhi yang dilarang. Sholat tahajud di tengah malam. Memelihara sholat 5 waktu. 16. Roh ibadat. 17. Melazimkan Jumaat dan jamaah. 18. Peranan zikir. Lazimkan diri bertafakur. Bagaimana menolak sifat malas untuk bertaat. Jalan menuju kepada Allah. 22. Kategori nafsu. 23. Ujian hidup fakir. 24. Pembahagian rezeki. Jangan panjang harapan. Bersabar terhadap penganiayaan orang. Jangan takutkan manusia. Mukasyafah pengingkapan rahasia. 29. Hakikat keramat. 30. Sentiasa menyangka baik terhadap Tuhan. 31. Hukum mencari rezeki. 32. Teman yang baik. Perhubunganmu dengan seorang syekh. Meletakkan kepercayaan kepada syekh. 35. Syekh yang kamil. Mencari syekh yang tulen. 37. Penutup bicara. 38. Sifat seorang murid. Pengantar pentafsir. Segala puji bagi Allah, tiada ilah yang berhak disembah dengan sebenar melainkan Dia. Solawat dan salam semoga tercurah atas penutup para rasul dan nabi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atas keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kemudian kelak. Amma ba'du, alhamdulillah, dengan rahmat pertolongan Allah dapat diakhiri penafsiran kitab Risatul Murid, karangan Al-Qut Ahtop wal Gouts Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddatra yang telah diterjemahkan bahasa oleh Syekh Ahmad Semaid. Kami mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberi taufik pada Syekh Ahmad Semaid di dalam jasanya meluangkan masa sehingga selesailah terjemahan bahasa oleh beliau atas pertolongan dan keizinan dari Allah jua. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau atas jasa dan niat baik beliau dan mengumpulkan beliau di dalam kumpulan orang-orang yang bahagia. Dengan ini kami ingin mengambil kesempatan untuk mengenalkan sedikit tokoh yang agung bagi mereka yang belum mengenali beliau, walaupun kami yakin bahwa seluruh makhluk di bumi ini sudah pun mengenali latar belakang seorang manusia yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah serta Rasulnya mencintai beliau. Tentang Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Al-Arif Bilokut Bil Anfas Al-Imam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atosra mengatakan, Al-Habib Abdullah Al-Haddad ibarat pakaian yang dilipat dan baru dibuka di zaman ini, sebab beliau termasuk orang terdahulu, hanya saja ditunda kehidupan beliau demi kebahagiaan umat di zaman ini abad 12H. Al-Imam Arif Bilo Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrusra mengatakan, Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah sultan seluruh golongan Ba'alawi. Al-Imam Arif Bilo Muhammad bin Abdurrahman Madehejra mengatakan, mutiara ucapan Al-Habib Abdullah Al-Haddad merupakan obat bagi mereka yang mempunyai hati cemerlang sebab mutiara beliau segar dan baru, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman sekarang ini jangan tertipu dengan siapapun, walaupun sudah melihat dia sudah memperlihatkan banyak melakukan amal ibadah dan menampakkan karamah, sesungguhnya orang zaman sekarang tidak mampu berbuat apa-apa jika mereka tidak berhubungan dengan Al-Habib Abdullah Al-Haddad karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghibahkan kepada beliau banyak hal yang tidak mungkin dapat diukur. Al-Imam Abdullah bin Ahmad Bafakira mengatakan, sejak kecil Al-Habib Abdullah Al-Haddad bila matahari mulai menyising, mencari beberapa masjid yang ada di kota Tarim untuk sholat sunnah 100 hingga 200 rakaat kemudian berdoa dan sering membaca Yasin sambil menangis. Al-Habib Abdullah Al-Haddad telah mendapat anugerah Fat dari Allah sejak masa kecilnya. Sayyid Syekh Al-Imam Khawir Al-Din Al-Zarkalira menyebut Al-Habib Abdullah Al-Haddad sebagai Fadilun min Ahli Tarim, orang utama dari kota Tarim. Al-Habib Muhammad bin Zain bin Smitra berkata, masa kecil Al-Habib Abdullah Al-Haddad adalah masa kecil yang unik. Uniknya semasa kecil beliau sudah mampu membahaskan masalah-masalah sufistik yang sulit seperti mengaji dan mengkaji pemikiran Syekh Ibnu Al-Farid, Ibnu Arabi, Ibnu Athaillah dan kitab-kitab Al-Ghazali. Beliau tumbuh dari fitrah yang asli dan sempurna dalam kemanusiaannya, wataknya dan kepribadiannya. Al-Habib Hasan bin Alwi bin Awud Basinra mengatakan, bahwa Allah telah mengumpulkan pada diri Al-Habib Al-Haddad syarat-syarat Al-Qutbaniyah. Al-Habib Abu Bakar bin Said Al-Jufrira berkata tentang majelis Al-Habib Abdullah Al-Haddad sebagai majelis ilmu tanpa belajar ilmun bila ta'alum, dan merupakan kebaikan secara menyeluruh. Dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan, aku telah berkumpul dengan lebih dari 40 waliullah, tetapi aku tidak pernah menyaksikan yang seperti Al-Habib Abdullah Al-Haddad dan tidak ada pula yang mengunggulinya, beliau adalah nafas rahmani, bahwa Al-Habib Abdullah Al-Haddad adalah asal dan tiada segala sesuatu kecuali dari dirinya.
Seorang guru Masjidil Haram dan Nabawi, Syekh Syihab Ahmad Al-Tanbakatira berkata, aku dulu sangat berta'aluk bergantung kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kadang-kadang dia nampak di hadapan mataku. Akan tetapi setelah aku berintima, condong kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, maka aku tidak lagi melihatnya. Kejadian ini aku sampaikan kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di sisi kami bagaikan ayah. Bila yang satu gaib tidak terlihat maka akan diganti dengan yang lainnya. Allah lebih mengetahui. Maka semenjak itu aku berta'aluk kepadanya. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyirah, seorang murid Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang mendapat mandat besar dari beliau, menyatakan kekagumannya terhadap gurunya dengan mengatakan, seandainya aku dan tuanku Al-Habib Abdullah Al-Haddad ziarah ke makam, kemudian beliau mengatakan kepada orang-orang yang mati untuk bangkit dari kuburnya, pasti mereka akan bangkit sebagai orang-orang hidup dengan izin Allah. Karena aku menyaksikan sendiri bagaimana dia setiap hari telah mampu menghidupkan orang-orang yang bodoh dan lupa dengan cahaya ilmu dan nasihat. Beliau adalah lautan ilmu pengetahuan yang tiada bertepi, yang sampai pada tingkatan mujtahid dalam ilmu-ilmu Islam, iman dan ihsan. Beliau adalah mujadid pada ilmu-ilmu tersebut bagi penghuni zaman ini. Syekh Abdurrahman Al-Baitira pernah berziarah bersama Al-Habib Abdullah Al-Haddad ke makam Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dalam hatinya terbetik sebuah pertanyaan ketika sedang berziarah, bila dalam sebuah majelis zikir para sufi hadir Al-Faqih Al-Muqaddam, Syekh Abdurrahman As-Sekaf, Syekh Umar Al-Muhdar, Syekh Abdullah Al-Idrus, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan yang semisal setara dengan mereka, mana di antara mereka yang akan berada di baris depan? Pada waktu itu guruku, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, menyingkap apa yang ada di benakku, kemudian dia mengatakan, saya adalah jalan keluar bagi mereka, dan tiada seseorang yang boleh masuk kepada mereka kecuali melaluiku. Setelah itu aku memahami bahwa beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad, adalah dari abad 2H, yang diakhirkan kemunculannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada abad ini sebagai rahmat bagi penghuninya. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Semitra mengatakan bahwa Allah memudahkan bagi pembaca karya-karya Al-Habib Abdullah Al-Haddad untuk mendapat pemahaman futuh dan berkah membaca karyanya Allah memudahkan segala urusannya agama, dunia dan akhirat, serta akan diberi afiat kesejahteraan yang sempurna dan besar kepadanya. Al-Habib Thohir bin Umar Al-Haddad mengatakan, semoga Allah mencurahkan kebahagiaan dan kelapangan, serta rezeki yang halal, banyak dan memudahkannya, bagi mereka yang hendak membaca karya-karya Al-Qut Aktop wal Gouts Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Habib Umar bin Zain bin Semitra mengatakan bahwa seseorang yang hidup sezaman dengan Al-Habib Abdullah Al-Haddad bermukim di Mekah, sehari setelah Al-Habib Abdullah Al-Haddad wafat, ia memberitahukan kepada sejumlah orang bahwa semalam beliau sudah wafat. Ketika ditanya dari mana ia mengetahuinya, ia menjawab, tiap hari, siang dan malam, saya melihat beliau selalu datang bertawaf mengelilingi Ka'bah padahal beliau berada di Tarim, Hadramaut. Hari ini saya tidak melihatnya lagi, karena itulah saya mengetahui bahwa beliau sudah wafat. Alhamdulillah, semoga karangan beliau ini dapat dijadikan pedoman bagi sesiapa yang benar-benar mempunyai keinginan yang hakiki untuk menempuh jalan para salaf yang terdahulu dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan futuh kepahaman, dan juga dapat mengamalkan segala garis pandu dari beliau atas pertolongan dan keizinan dari Allah Ta'ala yang maha pengampun lagi maha permudahkan. Kami yakin, bahwa Allah Ta'ala tidak akan menghampakan hamba-hambanya yang benar-benar ingin berhijrah pada Allah dan Rasul-Nya dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah menghampakan hamba-hambanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan nihayahnya pada para pembaca khususnya bagi para salik untuk mencapai niat hati. Semoga Allah Ta'ala dengan keredaannya dapat mengumpulkan kita semua di dalam golongan hamba-hambanya yang bahagia, dan menerima keampunan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kami sedekahkan segala kebaikan-kebaikan pada guru, kedua ibu bapa, keluarga dan sekalian kaum muslimin dan kami reda menerima segala kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam penafsiran kitab ini. Yang sempurna itu dari Allah dan yang buruk itu dari diri kami sendiri. Kami mohon maaf di atas kekurangan-kekurangan dan kesalahan yang timbul di sana-sini. Sebagai manusia kami tentunya tidak dapat terlepas dari kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu kami mengharapkan teguran dan pembetulan para pembaca sekalian untuk lebih menyempurnakan kitab Risalutul Murid ini. Karena kitab-kitab dari para salaf seperti ini merupakan perbendaharaan yang sangat berharga bagi kaum muslimin, khususnya bagi anak cucu kita dan generasi di masa mendatang. Mudah-mudahan amal ini menjadi amal soleh bagi kita semua, pada hari yang tiada lagi berguna harta dan keturunan kecuali orang-orang yang datang menemui Allah dengan hati yang salim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Fakir ila Rabihi al-Jalil. Mukadimah. Keterangan. Alhamdulillah dengan inayah dan taufiknya di mana peraturan dan garisan bagi murid al-haq yang diambil dari terjemahan buku, Risalatul Murid, Jalan Petunjuk Tarikat, oleh Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bagi murid-murid mempunyai keinginan yang hakiki untuk mencapai maksud hatinya, yang tidak bercampur baur oleh selain daripadanya. Risalah kecil ini termuat ilmu tarikat untuk salik yang menuntut ilmu tarikat sebagai pedoman di mana akan disampaikan cara-cara khususnya bagi murid-murid yang hakiki sahaja supaya tercapai maksud hati mereka dengan inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah ahli-ahli tarikat?
Sesiapa saja yang ingin memilih kebersihan dari yang kotor, ingin menyeduk yang jernih dari yang keladak dalam mengarahkan diri menuju ke jalan akhirat, jalan yang penuh dengan ranjau dan duri, jalan tempat semua manusia diduga dan diuji, siapa di antara mereka yang dapat melaksanakan peraturan dan mengerjakan amalan yang soleh, sehingga malaikat maut datang menjemputnya dengan lemah lembut diiringi dengan niat yang baik dari mereka itu, untuk membawa mereka ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam meninggalkan dunia ini yang fana dan memperolehi husnul khatimah, yaitu suatu keuntungan yang amat besar. Insyaallah. Sesiapa yang tidak ada keinginan untuk memilih kebersihan dari yang kotor maka jangan membaca risalah kecil ini karena akan membuang masa mereka saja. Tetapi bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut di mana hatinya berdetik untuk meneruskan pembacaannya akan isi kandungan, peraturan dan garisan-garisan yang termuat di dalamnya. Mudah-mudahan mereka dapat inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Amin. Harus dipahami bahwa ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti berlaku atas sesiapa yang menceburkan diri di dalam ilmu tarikat. Kabar ini bukan untuk menakutkan mereka yang pertama kali menceburkan diri di dalam mengikuti peraturan dan garisan, penuh dengan ujian dan cobaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat akan kedalaman hati, niat sebenar seseorang samada cinta, kasih, sayang dan menyerahkan jiwa raganya kepada yang memiliki, menghidupkan dan mematikan dirinya bukan selain daripadanya. Seterusnya perhatikan di sini akan pengertian murid dan syekh. Murid bukanlah pelajar di bangku sekolah bahkan maksudnya ialah seseorang yang mencari pemimpin ke jalan Allah menerusi seorang syekh. Sedangkan syekh pula ialah gurunya atau pemimpinnya di mana diambil pelajaran, samada dengan cara biasa, yaitu belajar, ataupun dengan cara luar biasa yaitu, menerusi pandangan seorang guru yang ada kalanya dengan berhadapan muka dan ada kalanya menerusi pandangan hati. Ilmu ini ialah ilmu yang khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para kekasih dan para pencari dan bukan ilmu yang boleh dibelajar menerusi seorang guru ataupun dapat diterangkan selok-beloknya di dalam sebuah buku, sebagaimana umumnya berlaku kepada ilmu zahir. Orang yang mengetahuinya hanya mereka yang telah mengalaminya saja, seperti aulia Allah, para sidikin dan solihin, yaitu orang-orang yang telah dikurniakan Allah kepada mereka ilmu kebatinan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kita semua taufiknya supaya dapat mencontohi perjalanan para salaf soleh dan para ulama solihin, supaya kita semua dilindunginya dari segala cita-cita yang tidak baik, dipeliharanya dari segala bahaya dan malapetaka, sehingga terselamat di dunia dan di akhirat, sesungguhnya Dia pemberi taufik dan hadiah. Amin, khair insyaallah. Pendahuluan. Dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Tiada daya dan tiada usaha melainkan dengan izin Allah Maha Tinggi dan Maha Agung. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan kehendaknya telah meletakkan dorongan kemauan di dalam hati para murid-murid sebagai pencarinya. Insyaallah dengan dorongan kemauan itu akan membimbing murid menuju ke jalan kebahagiaan, yaitu jalan iman dan ibadah, dan menolak segala keinginan untuk meninggikan diri dan mencari pangkat. Keterangan. Yang dimaksud dorongan kemauan, dengan kudrat dan iradah Allah Ta'ala yang terkandung di dalam ilmunya menghulurkan tangannya untuk menarik hambanya di atas iradahnya. Kata, dorongan, adalah seperti menghulurkan tangan, Maha Suci Allah dari papada mempunyai sifat seperti makhluknya untuk membimbing hambanya menuju kepada kehampiran dengannya yaitu jalan kebahagiaan. Kata, kemauan, bermaksud dengan iradah kehendaknya Allah Ta'ala memilih hamba pilihannya untuk memimpin tangan hambanya ke jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah, Subhanallah. Yang dimaksudkan, jalan iman dan ibadah, adalah pegangan keimanan yang sangat kuat seolah-olah dirinya dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang disembah dan melaksanakan segala ibadah mengikut jejak langkah para salaf dengan berpandukan Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan dengan teliti pemberian Allah Ta'ala yang sungguh luar biasa yang tidak dapat kita pikirkan dan rasakan, di mana Dia sendiri dengan sifat kasih sayang menjemput hamba-hambanya yang sedar akan adanya dorongan kemauan di dalam hati mereka. Sesiapa yang menyadari dorongan kemauan itu, sambutlah tangannya dan terimalah panggilannya dengan meletakkan dinding-dinding besi yang kukuh dan kuat mengelilingi dorongan kemauan tersebut daripada diganggu oleh sesiapapun juga. Jika orang yang asyik mencari dunia, apatah lagi mengejarnya dengan penuh tenaga dan perhatian akan tersungkur ke dalam api neraka serta ditimpa kecelaan dan kehinaan dari penghuni bumi dan penghuni langit. Maka sewajarnya bagi orang yang waras akal fikiran membelakangkan dan memelihara diri daripada terperangkap dalam tarikan dunia dan isinya. Orang yang berkeinginan masuk surga tidak cukup hanya dengan angan-angan, malah hendaklah disertakan dengan keimanan dan amal soleh. Keterangan. Dengan berangan-angan, seseorang tidak akan dapat memasuki surga bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa iman dan amal soleh. Iman adalah keyakinan penuh dan amal soleh dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Bagi sesiapa yang dapat melaksanakannya akan memperolehi kepujian dan penghargaan daripada penghuni bumi dan penghuni langit dan diiringi oleh balasan pahala yang besar yang tidak akan berakhir dan putus dengan kemurahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang rugi adalah pencari dan pengejar dunia yang pasti mendapat ancaman daripada Allah Ta'ala. Ini adalah jaminan daripada Allah Ta'ala, yaitu orang yang mencari dan mengejar dunia dengan penuh kemahuan yang melalaikan daripada beramal untuk akhirat, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, samada dia tidak percaya tentang kehidupan di akhirat ataupun mempercayai tetapi tidak menyediakan dirinya untuk beramal. Siapakah orang yang rugi? Orang yang rugi itu ada dua jenis keadaan. Tidak percaya tentang kehidupan di akhirat, maka dia adalah orang kafir yang akan tinggal kekal di dalam api neraka. Yang mempercayainya tetapi tidak membuat sebarang amal untuk dirinya, maka dia adalah seorang fasik yang telah dicalonkan sebagai bahan api neraka. Nauzubillah min zalik. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya tiap-tiap amal itu adalah dengan, beserta dengan niat, dan sesungguhnya bagi tiap manusia itu, balasan apa yang telah diniatkan. Barang siapa berhijrah berpindah negeri kerana Allah dan Rasulnya maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah kerana dunia yang dicarinya atau kerana seorang perempuan yang mahu dikawininya, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang ia berhijrah kerananya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajar kita bahwa tiap-tiap amal itu tidak akan dikira melainkan dengan disertakan dengan niat. Setiap manusia akan diberi ganjaran dan balasan pahala menurut apa yang diniatkan. Jika niatnya baik, maka baiklah balasannya, dan jika buruk, maka buruk pulalah balasannya. Bila seseorang ada menyimpan niat yang buruk, tidak syak lagi amalnya juga akan menjadi buruk, meskipun pada zahir amalnya nampak baik. Umpama seorang yang mengerjakan amal baik karena hendak menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita bahwa sesiapa yang membuat sesuatu amal bakti semata-mata kerana Allah Ta'ala dan mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Ta'ala menjamin pahalanya dan segala amal itu akan tertuju untuk mendapatkan keredaannya dan masuk surganya, malahan mendapat tempat di sisi Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi orang kesayangannya. Sesiapa yang beramal bakti dengan niat selain Allah, maka mintalah balasan dan ganjaran itu kepada siapa yang ia bermuka-muka dengannya. Sudah tentu orang itu tidak memiliki apa-apa untuk dirinya apatah lagi untuk memberikannya kepada orang lain, samada manfaat atau mudarat, mati atau hidup, dan tidak ada kuasa pula di hari kebangkitan kelak. Masalah tarikat.